Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung kembali berbincang dengan Mbak Eva Khairunisa. Mbak Eva, kalau melihat kan tahun ini sudah diprediksi jumlah pemudik ini akan meningkat cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya begitu ya. Apakah juga KAI mengantisipasinya dengan memberikan kereta api tambahan yang cukup banyak di tahun ini, Mbak? Ya, jadi kalau bicara mengenai kereta tambahan dan juga prediksi kenaikan penumpang di tahun ini, kita optimis ya, melihat juga kondisi saat ini penumpang cukup banyak pemesanan tiket dan kereta tambahan yang kita berangkatkan juga cukup banget. Kita maksimalkan dari ketersediaan sarana KA yang kita miliki ya, seperti itu. Nah, untuk Daob 1 Jakarta sendiri, pada angkutan lebaran 2023 ini terdapat sebanyak 303 perjalanan KA tambahan yang akan diberangkatkan selama 22 hari nantinya. Jadi dari tanggal 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei itu ada 303 perjalanan KA tambahan. Secara total akan terdapat sekitar 1.513 perjalanan KA dari area Daob 1 Jakarta, baik itu yang berangkat dari stasiun Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen. Nah, memang kalau kita melihat ini untuk pembelian tiket mayoritas ini membeli di tanggal-tanggal tertentu ya, yang menjadi tanggal favorit seperti tanggal 17 April sampai dengan tanggal 23 April. Nah, untuk masyarakat yang mungkin baru akan melakukan pemesanan, karena memang KA tambahan sendiri tiketnya sudah dijual sejak tanggal 13 Maret lalu. Nah, jadi kalau baru akan melakukan pemesanan, kalau kita bicara mengenai ketersediaan tiket, masih ada. Masih ada, hanya saja mungkin perlu memilih beberapa alternatif tanggal untuk beberapa tujuan favorit seperti yang saya sampaikan tadi, seperti misalnya Yogyakarta, Purwokerto, Semarang, Surabaya, seperti itu. Atau bisa juga menggunakan fitur connecting train yang ada di aplikasi KAI Akses. Jadi melalui fitur connecting train ini nanti akan dicarikan stasiun alternatif keberangkatan, kemudian persinggahan ke satu stasiun tertentu, dan kemudian akan menyambung lagi sampai dengan tujuan akhir stasiun yang dimaksud pada pemesanan awal, seperti itu. Oke. Nah, Mbak Eva, ini kan setelah penyampaian dari Pak Menteri begitu ya, bahwa prediksi pemudik ini juga akan meningkat mungkin salah satu yang terdampak adalah moda transportasi kereta api dengan jumlah banyak, kemudian tadi PT KAI punya skenario ada kereta api tambahan. Nah, mungkin yang Mbak Eva ingin sampaikan pada para calon penumpang KAI ini menghadapi arus mudik kali ini. Ya, baik. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya mengenai persyaratan vaksin untuk seluruh pengguna jasa yang akan berangkat di masa angkutan lebaran. Jangan sampai gagal berangkat karena ternyata tidak memenuhi persyaratan, karena sangat sulit mencari tiket kembali untuk di masa angkutan lebaran. Jadi untuk vaksin sendiri, bagi yang berusia di atas 18 tahun ke atas, ini sudah wajib divaksin ketiga atau booster. Kemudian untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun, ini sudah wajib divaksin kedua. Kemudian usia 6 sampai dengan 12 tahun, kalau belum divaksin, ini bisa tetap menggunakan jasa kereta api asalkan perjalanan didampingi dengan orang dewasa yang sudah memenuhi persyaratan, atau bisa juga membawa surat keterangan dari puskesmas atau dokter. Nah, kemudian untuk di bawah 6 tahun tidak ada kewajiban vaksin. Nah, sementara untuk semua rentang usia yang sudah memiliki kewajiban vaksin tadi, jika memang tidak bisa divaksin karena alasan medis, ini tetap bisa berangkat asalkan membawa surat keterangan dokter. Nah, kemudian yang cukup penting juga kami ingatkan kepada seluruh pengguna jasa, mohon agar memperhatikan kembali ya nanti tanggal keberangkatan dan juga jam keberangkatan. Jangan sampai terbalik membaca tanggal keberangkatan dengan tanggal kedatangan, karena di tiket itu ada dua informasi ya. Ada tanggal keberangkatan dan kedatangan. Jadi ada informasi tersebut. Nah, jangan sampai terbalik sehingga tertinggal KA ya resikonya. Kemudian juga mengenai aturan barang bawaan juga perlu diperhatikan. Jangan sampai berlebih karena ada ukuran dan dimensi tertentu sehingga barang-barang tersebut diperbolehkan untuk dibawa ke atas KA seperti itu. 20 kilo ya Mbak kabarnya ya untuk aturan barang bawaan ya? Ya, betul. Betul, aturan barang bawaan. Jadi ya. Baik Mbak Eva Khairunisa, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Diingatkan kembali untuk masyarakat biar mudiknya aman dan juga lancar. Tadi sudah ada informasi dari Mbak Eva ya. Ya, ada vaksin. Kemudian cek lagi tuh di tiket, nanti jangan-jangan kotanya ketuker. Iya. Nah, barang bawaan 20 kilo gitu. Oke. Mbak Eva terima kasih ya waktunya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.